Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Komali adalah sebuah film drama komedi berbahasa Tamil India yang dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Jayam Raffi sebagai Raffi, Samuktia Hegde sebagai Nikita, Kajal Agarwal sebagai Tika Mohan, dan Yogi Babu sebagai Mani. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang ayah yang mendaftarkan anaknya sekolah. Anak itu bernama Raffi. Ayah Raffi mengajarkan kepada Raffi untuk berteman dengan siapa saja tanpa mengenal kasta. Bahkan sang ayah tidak pernah memberitahu apa itu kasta dan dia berasal dari kasta apa. Setiap hari Minggu, sang ayah selalu meluangkan waktu untuk mengajak Raffi membuat dokra patung. Lalu ayah memberikan sebuah patung warisan turun-temurun. Raffi lahir di tahun 90-an. Zaman anak-anak masih bermain di luar rumah. TV 1 untuk 20 rumah dan satu telepon digunakan untuk 10 rumah. Raffi mempunyai adik perempuan bernama Divya dan mempunyai ibu yang sangat penyayang. Raffi juga mempunyai sahabat dari kecil bernama Mani. Di tahun 1999, kini Raffi sudah belajar di SMA. Di sekolah, Raffi termasuk siswa yang unggul dan ceria. Di awal masuk kelas 12, Raffi jatuh hati pada siswa baru bernama Nikita. Raffi langsung mencari detail tentang Nikita, hingga dia berhasil mendapatkan nomor telepon dan rumah Nikita. Raffi berusaha untuk PDKT dengan Nikita, namun dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Suatu hari ada pameran seni yang diadakan di sekolah. Raffi pun membawa patung pemberian ayahnya yang sudah dia perbaiki. Saat itu Nikita melihat dan memuji patung milik Raffi. Nikita yang saat itu membawa kamera mengajak semua orang yang ada di pameran tersebut untuk berfoto. Di sisi lain, seorang gangster yang bernama Dharma Raj dan anak buahnya sedang mengintai seorang bernama Gajah yang sedang berada di sebuah warung milik Mbok Rondo. Gajah adalah penggemar Mbok Rondo. Setiap hari dia datang hanya untuk memandangi pinggul janda tersebut. Dharma Raj berusaha menyingkirkan Gajah karena dia ingin hanya dia yang berkuasa di daerah itu. Dan dia akan melancarkan aksinya besok. Sementara di sekolah, Raffi mengatakan kepada Mani bahwa dia ingin menembak Nikita besok tepat tanggal 31 Desember 1999. Karena dia berpikir bahwa tahun baru nanti dia sudah mendapatkan pasangan. Singkat cerita, tempat tanggal 31 Desember 1999. Sepulang sekolah, Raffi menunggu Nikita di belakang warung Borondo. Terlihat Dharma Raj dan anak buahnya juga sedang menunggu kedatangan Gajah. Hingga tak lama kemudian Gajah datang ke warung itu. Saat Gajah mulai memandangi Mbok Rondo dengan pikiran ngeresnya, Dharma Raj dan anak buahnya mulai beraksi. Awalnya Gajah bisa menghadapi mereka, namun tanpa sengaja dia terjatuh di atas benda tajam dan akhirnya meninggoy. Mereka langsung membersihkan barang bukti di sana dan warga yang mendengar ada keributan pun segera pergi ke warung Borondo. Sementara di belakang warung, Raffi memberikan patung pemberian ayahnya kepada Nikita dan mengungkapkan perasaannya. Namun sebelum Nikita mengungkapkan perasaannya, Dharma Raj dan anak buahnya muncul dari belakang warung dan agar bisa kabur, Dharma Raj menyandera Nikita dan mengancam akan membunuh Nikita menggunakan patung. Raffi berusaha untuk menolong Nikita, namun tiba-tiba truk legend film India lewat dan Raffi tertabrak hingga mengalami cedera yang serius dan mengalami koma. 16 tahun kemudian Raffi bangun dari komanya. Dia kini berada di rumah Mani. Raffi terkejut melihat HP dan ada anak kecil di sana. Raffi juga terkejut melihat dirinya yang berubah menjadi dewasa. Tak lama datang seorang wanita yang memakai kalung pernikahan. Ternyata itu adalah Divya, adik Raffi. Melihat Raffi yang bingung, Mani pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Di mana 16 tahun yang lalu, Raffi tertabrak truk yang melintas dan mengalami cedera yang serius. Mani dan keluarga Raffi langsung membawa Raffi ke rumah sakit. Namun Raffi mengalami koma yang cukup lama. Karena tagihan membengkak, Mani pun memutuskan untuk merawat Raffi di rumahnya sendiri. Mani merawat Raffi dengan sangat baik dan karena sering bertemu akhirnya Divya jatuh hati dan mereka berdua pun menikah. Mereka juga dikaruniai 2 anak, namun kini ayah Raffi sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Sementara ibunya masih hidup dan merasa terharu melihat Raffi yang telah tersadar dari koma setelah sekian lama. Raffi lalu keluar rumah, dia merasa heran dengan keadaan yang sudah jauh berbeda, seperti teknologi yang berkembang juga rumah yang semakin bagus. Lalu Mani mengajak Raffi pergi ke rumah sakit untuk bertemu dokter yang menanganinya. Raffi pergi dengan dandanan anak 17 tahun di era 90-an. Di perjalanan, Raffi teringat dengan Nikita yang dulu menjadi pacarnya.
Mani menjelaskan bahwa Nikita kini sudah menikah dan memiliki seorang anak. Namun Raffi tetap ingin menemuinya. Akhirnya mereka berdua berdebat hingga sampai di rumah sakit. Sang dokter yang melihat Raffi seakan tidak percaya. Lalu Raffi melakukan check up. Setelah selesai, Raffi menunggu di ruang tunggu. Di ruang tunggu, Raffi bertemu dengan seorang wanita yang sedang hamil. Saat itu, Raffi menjelaskan bahwa saat ini dia sudah kehilangan 16 tahun di hidupnya. Dia menjadi bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Wanita tersebut menasihati Raffi untuk percaya saja pada Tuhan. Hal itu yang dilakukan selama 20 tahun dan akhirnya Tuhan memberinya anak. Sementara dokter sedang menjelaskan kepada Mani bahwa secara fisik Raffi berusia 34 tahun, namun secara mental dia memiliki pikiran seorang pemuda yang berusia 17 tahun. Dokter menyarankan agar Mani melakukan apapun yang Raffi inginkan karena Raffi sudah kehilangan hidupnya selama 16 tahun. Saat kembali ke rumah, Raffi kembali meminta Mani untuk mempertemukannya dengan Nikita. Mani pun membuka medsos untuk mencari keberadaan Nikita, dan tak lama pun mereka menemukan lokasi keberadaan Nikita. Raffi dan Mani langsung pergi mencari Nikita yang berada di sebuah mall. Namun di perjalanan mereka melihat Nikita dan langsung mengikutinya sampai di rumahnya. Namun setelah dibukakan pintu, ternyata yang keluar adalah Pak Dokter. Raffi dan Mani menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seorang yang bernama Nikita. Dia adalah kekasih Raffi. Mendengar itu, dokter merasa kaget karena kini Nikita sudah menjadi istrinya. Lalu dari dalam rumah, Nikita memanggil Raffi. Kemudian mereka duduk bersama. Raffi masih mengharapkan Nikita untuk menjadi kekasihnya, namun Nikita berkata bahwa dia tidak mencintainya dan langsung mengusir Raffi. Apalagi Nikita kini sudah bersuami dan mempunyai seorang anak. Raffi sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi. Dia berjanji tidak akan menemui Nikita lagi. Untuk meluapkan kekecewaannya, Raffi tebar pesona pada semua gadis. Tapi Raffi yang masih merasa bahwa dirinya berumur 17 tahun, jadi dia menyukai gadis yang masih sekolah. Hal itu membuat Mani kesal lagi dan langsung mengajak Raffi segera pulang. Di rumah, Mani menyadarkan Raffi bahwa dia kini sudah berumur 34 tahun. Dia mencontohkan Raffi bagaimana cara mencintai bagi orang yang telah berumur 34 tahun. Lalu Mani mencarikan jodoh buat Raffi melalui media sosial. Namun mereka bertemu dengan teman Divya yang bernama Tika. Raffi pun jatuh cinta pada Tika. Raffi berusaha terus mendekati Tika. Mereka berdua saling WA-an dan teleponan. Hingga akhirnya Tika mengajak Raffi untuk bertemu di suatu tempat. Lanjut cerita, Raffi dan Tika pun bertemu. Hi. ஐயோ எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்குங்க எல்லாம் Anyway, hi. Karena itu pertemuan pertama, Raffi mengajaknya untuk berselfie. Tika langsung berpose dengan mulut yang manyun. Raffi pikir Tika meminta untuk dicium. Raffi pun mencium Tika di depan umum. Tika pun refleks menampar Raffi. Kebetulan di sana sedang ada kelompok ibu-ibu dari Asosiasi Perlindungan Terhadap Wanita yang sedang melakukan demo. Di sana juga ada banyak polisi yang berjaga. Akhirnya Raffi mendapat pukulan dari mereka dan dibawa ke kantor polisi. Berita tersebut menjadi viral setelah seseorang menggugah video ke media sosial. Mendengar hal itu, Mani dan Divya langsung pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Raffi. Namun hal itu membuat Divya sangat marah karena kini orang-orang yang ada di sana seakan merendahkannya. Sebenarnya keluarganya sangat sedih karena anak mereka yang bernama Maiskin tidak pernah berbicara dengan siapapun. Dengan perasaan marah, Divya menjelaskan bahwa untuk membiayai pengobatan Raffi saat koma, Mani meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat rumah. Namun karena biaya semakin melonjak, mereka tidak bisa membayar hutang dan mereka terancam akan kehilangan rumah tersebut. Mendengar hal itu, Raffi merasa sangat bersalah. Lanjut cerita, Raffi berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun Raffi yang tidak lulus SMA pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal itu membuatnya sangat sedih. Hingga Divya mendatangi Raffi. Divya minta maaf karena tadi kesal kepada Raffi. Namun Divya menawarkan Raffi untuk bekerja di sebuah museum sebagai satpam dan dengan senang hati Raffi pun setuju. Scene pun berlanjut. Raffi akhirnya mendapatkan pekerjaan di museum sebagai satpam. bro. Saat itu Raffi kembali bertemu dengan Tika. No, no, no. Bodoh. Tika ternyata manajer di museum tersebut. Tika juga tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh Raffi padanya, karena Divya telah menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Oleh sebab itu, dia mengizinkan Raffi untuk bekerja di sana. Malam harinya, segerombolan pencuri datang untuk mencuri sebuah prasasti kuno. Raffi langsung menyuruh Tika untuk menelpon polisi, sementara dia akan menangani pencuri tersebut.
Hingga tak lama polisi datang dan membawa pencuri ke kantor polisi. Namun alangkah terkejutnya Raffi setelah melihat prasasti kuno yang akan dicuri adalah patung miliknya yang dulu diberikan oleh ayahnya. Raffi langsung berteriak bahwa patung itu adalah miliknya. Tika menemui keluarga Raffi untuk memastikan hal itu. Raffi akhirnya tahu bahwa dia adalah keturunan kerajaan, namun sang ibu tidak tahu bahwa patung tersebut sangat berharga. Lalu Tika menjelaskan kenapa patung itu bisa sangat mahal, karena patung itu milik Raja Elisai, kerajaan yang sangat makmur. Mereka pelopor dalam merancang senjata yang digunakan sehari-hari. Mereka terkenal karena seni kuno membuat dokra patung. Namun garis keturunannya hancur karena tipu muslihat wanita. பிடித்திருக்கின்ற சொன்னாயே. Patung tersebut sekarang berada di tangan MLA, yang tak lain adalah Dharma Raj. Dharma Raj dipenjara karena skandal korupsi, namun dia sudah bebas 2 bulan yang lalu. Ada banyak kasus pembunuhan, penculikan, dan pengadilan kanguru yang diajukan terhadapnya. Nama aslinya adalah Dharma. Dia ditangkap dalam kasus pembunuhan gajah. Namun sampai saat ini belum ada orang yang mengakui kepemilikan patung tersebut. Hingga semua orang mempercayai bahwa patung itu asli milik Dharma Raj. Dharma Raj berniat untuk menyumbangkan patung itu ke pemerintah India. Namun itu hanya permainan politik agar Dharma Raj mendapatkan lebih dari nilai patung tersebut. Dharma Raj masuk ke MLA karena dia mendapat dukungan dari 3 kasta. Sebab mereka berpikir bahwa Dharma Raj adalah keturunan raja terdahulu atau biasa disebut Zaminder. Tika menjelaskan bahwa tidak mudah bagi Raffi mendapatkan patungnya kembali. Namun Raffi bersikeras untuk mendapatkan patung miliknya. Lalu Tika mempunyai ide untuk menyuruh Raffi pergi ke rumah Dharma Raj untuk meminta patungnya. Pasti Dharma Raj akan menolaknya, namun mereka akan merekam percakapannya dan memposting secara live di media sosial. Sebelum itu mereka harus memesan alat perekam secara online. Sambil menunggu alat tersebut datang, Raffi yang bosan mengajak Maiskin bermain-main zaman dulu. Lalu semua anak di sana merasa tertarik dan ikut bergabung. Saat itu ada seorang anak bernama Dada memberitahu Raffi bahwa dia membuatkan channel YouTube yang diberi nama Comali. Raffi pun setuju dan mereka mulai membuat video, lalu menguploadnya. Hingga video Raffi viral di media sosial dan mendapatkan banyak pengikut. Namun suatu hari para orang tua protes kepada Raffi yang mengajak anak-anak main di luar hingga kulit mereka gosong. Tapi saat itu juga, untuk pertama kalinya, Maiskin berbicara dan mengajak Raffi untuk bermain bersama. Hal itu membuat Mani sangat bahagia dan langsung mengajak anaknya bermain tanpa memperdulikan orang-orang yang sedang melakukan protes di rumahnya. Singkat cerita, akhirnya alat rekaman pun datang. Raffi, Mani, dan Tika langsung memasang alat rekam tersebut, tentunya dibantu seorang hacker. Raffi juga meminta Dada untuk memposting semuanya dan melakukan live di channel mereka. Lalu mereka pun langsung pergi ke rumah Dharma Raj. இல்ல மச்சான் கரெக்டா தான் கட்டாப்புல எதுக்கு Saat itu juga acara live pun dimulai, sementara Tika dan hacker menunggu di mobil. Saat masuk rumah, Raffi dan Mani dihadang beberapa preman Dharma Raj. Untungnya mereka berdua dipersilakan masuk. Raffi langsung menjelaskan kepada Dharma Raj bahwa patung tersebut miliknya. Saat itu Dharma Raj pun mengakui bahwa patung tersebut bukan miliknya. Selama ini Dharma Raj menghabisi siapa saja yang mengaku memiliki patung tersebut. Hal itu dia lakukan untuk membuatnya dihormati di masyarakat karena masyarakat akan menganggapnya sebagai Zaminder. Dia tidak akan memberikan patung tersebut karena patung itu memiliki harga yang sangat tinggi. Lalu Dharma Raj mengusir mereka berdua. Dia mengancam akan membunuh mereka jika mereka masih menginginkan patung itu. Raffi dan Mani pun keluar dari rumah Dharma Raj dengan perasaan senang. Namun salah satu anak buah Dharma Raj mengetahui siaran live mereka. Dharma Raj langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Namun saat anak buah memegang Raffi, mereka pun tersetrum. Tapi karena banyaknya anak buah Dharma Raj, mereka pun terkepung. Untungnya saat itu wartawan banyak yang berdatangan untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Ternyata video tersebut mati. Karena waktu itu Raffi berkeringat dan membuat alat rekaman tersebut konslet. Hal itu membuat Dharma Raj sangat senang. Dia langsung mengatakan di depan media bahwa Raffi dan kawan-kawan sengaja membuat konten tersebut untuk membuat channel mereka semakin terkenal. Hal itu membuat Raffi semakin kesal. Namun,
Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah Raffi masih kesal, meski sekarang dia viral, namun semua orang membuat lelucon tentangnya. Apalagi saat itu debt collector datang ke rumah untuk menagih cicilan Mani. Debt collector memaki-maki Mani dan Divya di depan banyak orang. Raffi yang emosi langsung menampar debt collector tersebut dan berjanji akan membayar hutangnya. Raffi berpikir apa yang harus dia lakukan. Hingga tak lama kemudian dia pun mengingat bahwa Nikita pernah memfoto saat acara pameran di sekolah dulu. Namun dia teringat bahwa dia pernah berjanji untuk tidak menemui Nikita lagi. Tapi terpaksa Raffi, Mani, Tika, dan Hekar pergi ke rumah Nikita. Di sana Raffi menjelaskan kepada Nikita bahwa dia meminta foto masa pameran di sekolah mereka dulu. Dan setelah beberapa penjelasan dari Raffi, mereka pun mencari list foto tersebut. ஐயோ இதெல்லாம் தூக்கி போடாதீங்க இது என் விடலாமா டாக்டர்? Singkat cerita, Pak Dokter menemukan list foto itu. Namun sayangnya, dokter malah menarik foto itu hingga list jadi rusak. Raffi merasa sangat sedih. Itu satu-satunya bukti bahwa patung tersebut benar miliknya. Namun Raffi tidak putus asa. Dia mempunyai ide untuk membuat duplikat patung tersebut dan menukarnya yang asli. Mereka pun memikirkan cara untuk mengambil patung itu di rumah Dharmaraj. Raffi berpikir mereka tidak akan menyerang Dharmaraj dengan teknologi sekarang. Dia memikirkan cara yang lebih masuk akal. Namun saat itu telepon Mani selalu berbunyi karena ada yang memanggilnya. Hal itu membuat Raffi marah dan akhirnya berdebat lagi dengan Mani. Mani tersulut emosi dan langsung memecahkan teleponnya. Tapi setelah itu Raffi malah punya ide. Teknologi memang akan harus berubah, tapi perasaan kita dilahirkan dengan kelaparan, rasa kebahagiaan, kemarahan, cinta, nafsu tidak akan pernah berubah. Lalu mereka pun beraksi. Kali ini Pak Dokter membantu untuk mengintai pergerakan Dharmaraj dengan bertanya tentang jadwal Dharmaraj di rumah dan keluar rumah pada penjaga rumah Dharmaraj. Lalu Raffi membayar orang untuk menyerang dan merendahkan kasta Dharmaraj untuk menyulut emosinya. Saat terjadi keributan, Raffi menyusup dan menggores lengan Dharmaraj menggunakan silet. Lalu Raffi menyuruh seorang untuk mengatakan bahwa kematian Dharmaraj akan segera tiba. Karena seorang yang ada di sisinya berencana untuk membunuhnya. Setelah kejadian itu, bisa dipastikan kecurigaan, tahayul, dan rasa takut akan selalu menghantui Dharmaraj. கோயிலுக்கெல்லாம் போய் பிரசாதம்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேண்ணே. என்னடா பிளேட காமிக்கிற? டேய் புடுடா புடுடா புடுடா. ஆமா உட்கார்ந்தே இருக்க. Akhirnya Dharmaraj yang merasa takut pun menyuruh anak buahnya untuk tidak datang ke rumahnya selama seminggu. Keesokan harinya Dharmaraj pergi ke kuil untuk melakukan penebusan dosa. Lalu Raffi, Mani, dan Nikita datang ke rumah Dharmaraj dan mengaku sebagai kerabat yang akan memberikan undangan pernikahan. Namun Raffi terkejut melihat istri Dharmaraj adalah wanita yang pernah bertemu dengannya di rumah sakit. Raffi beralasan bahwa dulu dia tidak mengenalinya. Setelah beberapa perbincangan, காரங்க யாருமே இல்லையே அவருக்கு இல்லம்மா உனக்கு. Raffi langsung menukar patung tersebut dengan duplikat yang telah dipahatnya saat dia masih muda. Namun istri Dharmaraj memergokinya dan langsung memberitahu Dharmaraj. Sedangkan Mani mengajak Raffi untuk kabur. Namun istri Dharmaraj yang sedang hamil mengalami kontraksi hebat. Raffi yang tidak tega memutuskan untuk membawa istri Dharmaraj ke rumah sakit. இங்க பாருங்க. Sementara Dharmaraj yang merasa khawatir langsung bergegas pulang. Sayangnya jalanan macet akibat banjir. Tanpa pikir panjang, Raffi memutuskan untuk menggendong istri Dharmaraj. Orang-orang yang ada di jalan pun membantunya meskipun dalam keadaan hujan yang deras. Lalu setelah mendapatkan mobil, Raffi langsung membawa istri Dharmaraj ke rumah sakit. Sementara di jalan, seorang memberitahu Dharmaraj bahwa istrinya sudah dibawa ke rumah sakit. Dia pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesamanya di sana, dia merasa sangat bahagia karena istrinya sudah melahirkan anak laki-laki dengan selamat. Dharmaraj bertanya siapa yang membantunya. Istrinya berkata,
Aku tidak tahu, aku berteriak kesakitan. Lalu seseorang datang dan membawanya ke rumah sakit. Jika tidak ada orang itu, bayinya mungkin tidak selamat. Tak lama Raffi datang dan Dharmaraj mengetahui bahwa Raffi yang telah membantu istrinya. Dharmaraj pun berterima kasih pada Raffi. Raffi pun merasa senang. Raffi berkata bahwa orang harus saling membantu tanpa memandang kasta, agar dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik. Di akhir cerita, saat Raffi ingin menjual patung tersebut, Ika dan Dada datang dan memberitahu bahwa channel YouTube Komali telah menghasilkan banyak uang dan sekarang Raffi menjadi YouTuber selebriti terkenal. Hal itu membuat Raffi mengurungkan niatnya untuk menjual patung peninggalan ayahnya. Kini dia fokus berprofesi sebagai YouTubers. Hingga akhirnya Raffi bisa membayar semua hutang keluarganya dan dia pun menikah dengan Tika. Film pun selesai sampai di sini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.